Master Merin. Master Merin berbagi pengalaman. Saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang sudah subscribe channel Master Merin, dan bagi para viewers yang sudah menonton channel Master Merin. Channel ini tidak akan ada apa-apanya kalau Anda tidak subscribe. Subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Oke, pada pagi hari yang cerah ini, Master Merin teringat seorang kawan lama yang bertanya mengenai jabatan-jabatan di atas kapal. Kok ada yang dipanggil bas, ada yang dipanggil chief, ada yang dipanggil cap, kok ada yang dipanggil second, ada yang dipanggil third, dan lain sebagainya ya. Itu sebenarnya bagaimana? Oke, mungkin untuk sobat pelaut sudah mengetahui jabatan-jabatan tersebut. Untuk orang awam mungkin belum paham ya. Ya, pada pagi hari ini Master Merin akan berbagi pengalaman mengenai jabatan-jabatan di atas kapal, atau istilahnya struktur organisasi di atas kapal. Oke, langsung saja guys. Struktur organisasi di atas kapal itu diatur guys ya oleh peraturan internasional yang dinamakan dengan STCW 1945. Apa itu? Yakni International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1945, dan Keputusan Menteri Nomor 70 Tahun 1998 tanggal 21 bulan Oktober 98 tentang pengawakan kapal niaga. Oke, jadi menurut aturan tersebut jabatan-jabatan di atas kapal itu seperti ini guys ya. Tapi mungkin di tempat Anda mungkin tidak semuanya mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh keputusan menteri tersebut ya oleh perusahaan-perusahaan Anda. Mungkin disimpelkan lagi atau disederhanakan lagi. Oke, langsung saja guys ya. Di sini nahkoda adalah urutan pertama, atau yang sering dipanggil kapten ya. Ini pemimpin umum di atas kapal guys. Dia memimpin departemen dek maupun departemen mesin ya, dan menyiapkan daripada perbekalan ya kan, atau perbagian radio di sini guys. Oke, langsung saja guys, mulai kita bahas mengenai departemen dek dulu guys ya. Departemen dek itu di bawahnya nahkoda langsung ada mualim 1, atau disebut chief officer. Panggilannya di atas kapal chief ya, seperti itu berarti chief officer. Oke, tugasnya nanti saya akan share di video berikutnya ya. Tugas-tugas dan tanggung jawab semua jabatan di atas kapal saya akan share di video selanjutnya. Oke, langsung saja guys ya. Tadi mualim 1 biasa dipanggil chief. Oke, ada juga mualim 2 guys. Di bawah mualim 1 mualim 2 atau second officer. Ini panggilannya di atas kapal itu second. Nah gitu. Mualim 3 atau third officer ya, biasa dipanggil third. Nah seperti itu ya. Itu berarti mualim 3. Jangan salah guys ya. Terus mualim 4 ini biasanya terdapat di kapal penumpang guys. Kapal penumpang itu ada mualim 4-nya, karena kalau ada yang cuti bisa digantikan di mualim 4. PJS naik menjadi mualim 3 atau seterusnya ya. Mualim 2 naik PJS mualim 1, kalau kaptennya cuti bisa jadi PJS mualim kapten dan lain sebagainya ya, seperti itu. Makanya ada mualim 4. Mualim 4 biasa dipanggil fourth guys. Saya dapat mualim 4. Mungkin kalau di kapal-kapal barang tidak ada mualim 4-nya ya guys ya. Atau bisa jadi juga di kapal barang itu tidak ada mualim 3-nya, tidak ada. Langsung kapten mualim 1, mualim 2. Ada yang seperti itu guys. Jadi tidak semuanya perusahaan pelayaran ini mengikuti aturan guys ya. Seperti itu ya. Yang ke bawah serang ke bosun, atau istilahnya mandor decknya guys. Itu bosun, panggilannya nanti di atas kapal bos ya. Kalau ada dipanggil bos itu berarti bosun ya. Di bawahnya lagi ada jurumudi guys. Jurumudi itu kadang ada 3 di atas kapal. Kalau ya guys ya, ada yang mungkin lebih ya. Di kapal penumpang mungkin lebih, jurumudi bisa sampai 4 mungkin ya. Kalau di kapal-kapal penumpang yang besar ya, seperti itu. Jurumudi ini dipanggil nama saja guys. Kalau di atas kapal itu berarti dipanggil namanya. Nah, misalkan Andi dipanggil Andi, tidak ada ya panggilan lainnya. Begitu juga dengan kelasi guys. Kelasi ada yang sampai 3, ada yang sampai 6. Dia di kapal penumpang ya guys ya, sampai 6 ya. Kalau mungkin di kapal barang itu 1 sudah cukup guys ya, atau 2. Nah seperti itu. Oke, kalau kelasi juga dipanggil nama di atas kapal. Namanya misalkan
Andre atau Adi ya, seperti biasa, langsung dipanggil biasa. Oke, itu guys ya. Langsung kita pindah ke bagian tengah guys. Yakni Marconis. Mungkin di kapal penumpang baru ada Marconis, atau di kapal-kapal bulk carrier ya ada Marconisnya. Ini bagian radio guys, untuk navigasi radio ya, bagian radio ya, untuk berkomunikasi dengan radio. Di bawahnya Marconis ini ada kepala steward, atau nanti mungkin di kapal bulk carrier atau kapal-kapal pesiar ya guys ya, ada di bawahnya itu kepala stewardnya, karena akan membawahi daripada koki ya guys ya. Koki ini bisa jadi ada dua kalau di kapal besar. Setelah bawahnya koki ada pelayan-pelayan ya guys ya. Begitu. Ini menyiapkan, semua ini menyiapkan perbekalan guys ya. Ini perbekalan. Koki, kepala steward sampai ini menyiapkan perbekalan. Oke, sampai di sini guys ya. Panggilan daripada Marconis kalau di atas kapal seperti biasa, dia namanya itu dipanggil Marconis juga, Nis. Nah begitu guys ya, kalau ada Marconis, Nis, seperti itu. Kalau kepala stewardnya itu sama koki, mungkin sama pelayan, ini biasa dipanggil, disebut namanya saja ya guys tadi. Sekarang departemen mesin, ini masinis satu atau kepala kamar mesin. Biasa dipanggil kalau ada kapal itu guys, bas satu ya, bas ya, seperti itu guys ya. Masinis 2 atau second engineer sama dipanggil bas ya, bas 1, bas 2, ini bas 3. Masinis 3 atau second engineer tetap dipanggil bas dia semuanya ini guys. Begitu juga 4 ini juga nih, semua bas ini guys, bas 1, bas 2, bas 3, bas 4. Bas 4 ini kalau di kapal penumpang juga guys ya. Oiler ya, juru minyak ya, juru minyak itu dipanggil nama juga, biasanya juga ada 3 juru minyak di atas kapal, ada 3 orang ya, itu dipanggil namanya seperti biasa. Wiper juga sama, dipanggil namanya saja Wiper. Namanya Adi ya Adi, Andre ya Andre. Oke guys ya, seperti itu. Mungkin itu guys, jabatan-jabatan di atas